Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Marc Marquez mengaku sangat senang bisa mengakhiri pekan balap di Jepang dengan raihan podium ketiga. Mengawali balapan dari posisi ke-9, Marquez tampil menggila hingga berhasil finish di urutan ketiga pada main race MotoGP Jepang. Kendati bisa meraih hasil yang cukup bagus, nyatanya The Baby Alien juga merasa balapan di Motegi berlangsung datar dan tanpa kesan. Menurutnya hal tersebut terjadi lantaran faktor sirkuit. Ini adalah balapan yang super boring. Tidak ada salib penyalip, kami hanya memainkan ritme masing-masing. Di sirkuit ini saat Anda dekat dengan pembalap lain maka itu membuat susah mengerem. Tetapi saya senang bisa naik podium lagi. Akhir pekan yang sulit tetapi kami bisa berada di podium lagi, jadi saya sangat senang. Usai meraih kemenangan di balapan utama MotoGP Jepang, Francesco Bagnaia sukses menyamai rekor sang mentor Valentino Rossi. Kemenangan ini membuat Bagnaia menjadi pembalap kedua asal Italia yang mampu meraih 8 kemenangan atau lebih dalam satu musim di era MotoGP. Ya, The Doctor berhasil 4 musim merebut 8 atau lebih kemenangan dalam satu musim di MotoGP sepanjang 2002 hingga 2005. Kini Bagnaia menjadi pembalap kedua Italia yang mampu melakukannya atau yang pertama sejak 2005. Joan Mir tak bisa menutupi rasa kekesalannya terhadap Alex Marquez yang telah menabraknya di balapan utama MotoGP Jepang. Ya, dalam usahanya untuk bangkit dari keterpurukan, Joan Mir malah dipaksa harus mengakhiri balapan lebih cepat usai ditabrak dari belakang oleh Alex pada awal balapan. Usai balapan, Mir meluapkan rasa kekesalannya. Ia mengibaratkan bahwa dirinya merasa seperti ditabrak rudal dari belakang. Di tikungan 11, Alex melaju kencang dan memasuki tikungan 12, dia menabrak saya dari belakang. Tanpa berpikir, hampir seperti rudal. Saya mengawali balapan dengan baik, saya berusaha bangkit hingga Alex memutuskan untuk mengakhiri balapan saya. Ini bukan insiden balapan. Ketika ada pembalap di depan Anda dan Anda menabraknya tanpa berpikir, itu bukan insiden balapan biasa. Alex Marquez mengaku tak setuju dengan hukuman yang diberikan untuknya usai terlibat insiden dengan Joan Mir di awal perlombaan. Ya, atas insiden tersebut Alex dinyatakan bersalah dan mendapat hukuman long lap penalty di MotoGP Australia mendatang. Dilansir dari Crash, Alex sendiri mengakui bahwa dirinya telah melakukan kesalahan. Namun ia tak setuju jika dirinya harus mendapat hukuman long lap penalty pada balapan selanjutnya. Saya membuat kesalahan di tikungan 11 yang membuat saya keluar jalur dan saat mencoba kembali ke posisi saya bertabrakan dengan Mir yang menyebabkan kecelakaan. Saya meminta maaf kepadanya atas apa yang terjadi. Kami harus melakukan long lap penalty meskipun saya tidak setuju dengan itu. Di Mandalika lalu, di tikungan ketiga, pembalap lain menabrak saya dengan cara yang sama dan tidak ada hukuman. Ini menunjukkan bahwa peraturan tidak berlaku sama untuk semua orang, tetapi memang begitulah adanya. Kita akan memanfaatkan pelajaran ini sebaik-baiknya. Pecco Bagnaia mengaku kian optimis bisa memenangkan kejuaraan dunia MotoGP musim ini. Akhir pekan di Jepang berbuah manis bagi Pecco Bagnaia. Ia berhasil menyapu bersih 2 balapan yang digelar dan hasilnya adalah terpangkasnya jarak di klasemen dengan Jorge Martin yang hanya menyisakan 10 poin saja. Dengan hanya tersisa 4 seri lagi, tentu persaingan dalam perebutan titel gelar juara dunia MotoGP 2024 antara Pecco dan Martin bakal makin sengit. Atas alasan itulah Pecco ingin terus berusaha memberikan tekanan pada rider Pramac Ducati itu di sisa musim ini agar dia bisa merebut tempat teratas untuk mempertahankan mahkotanya. Rider asal Italia itu percaya bakal sulit mengejar Jorge Martin yang kini berada di puncak klasemen sementara MotoGP 2024. Namun ia tetap optimis bisa juara jika mengejar Martin secara perlahan sambil terus memberikan tekanan dan mengurangi risiko kecelakaan.
Kesialan kembali mendatangi Pedro Acosta saat balapan utama MotoGP Jepang akhir pekan lalu. Usai gagal finish di sprint race, rookie asal Spanyol itu kembali gagal menyelesaikan balapan pada main race di sirkuit Twin Ring Motegi. Ya, Acosta terjatuh saat berusaha mengejar Pecco di awal perlombaan. Meski sempat bisa melanjutkan balapan, pada akhirnya rider asal Murcia itu memutuskan untuk kembali ke pit lantaran ada permasalahan pada fairing motornya. Usai balapan, Acosta menyebut bahwa dirinya terjatuh akibat terlalu bernafsu untuk menyalip baknya ya. Itu kesalahan kecil. Saya sangat dekat dengan Pecco dan bersiap menyerang di tikungan kelima. Saya perhatikan bahwa saya benar-benar memiliki peluang untuk menyalipnya di tikungan ini. Mungkin itu terlalu berlebihan karena saya membelokkan motor sedikit lebih awal dan roda depan sedikit terangkat lebih awal. Hal-hal seperti itu bisa terjadi, kita harus menerimanya. Meskipun saya mengalami crash, ada banyak hal positif yang dapat saya bawa. Franco Morbidelli menyesalkan aksi agresif Marc Marquez pada balapan utama Jepang yang membuatnya gagal meraih hasil terbaik. Ya, Marc Marquez dan Franco Morbidelli terlibat kontak di awal balapan. Kontak tersebut membuat Morbidelli harus melebar dan kehilangan beberapa posisi. Pada akhirnya dia finish kelima, tertinggal 17,940 detik di belakang Pecco Bagnaia. Dilansir dari Crash, Morbidelli mengatakan kontak dengan Marquez membuat ritme balapnya kacau. Rider Italia berdarah Brasil itu bahkan sangat yakin bahwa dirinya bisa meraih podium seandainya tidak ada kontak tersebut. Saya mengawali balapan dengan baik, tetapi saya sempat bersenggolan dengan Marc di tikungan 3, lalu saya keluar jalur dan kehilangan beberapa posisi. Sejak saat itu balapan saya benar-benar berbeda. Podium adalah targetnya. Selisih antara posisi kelima dan podium sangat tipis. Sangat sulit, start dari belakang lalu mengejar. Kita harus melaju ke depan pada lap pertama. Kekesalan diungkapkan rider senior Aprilia, Alex Espargaro, usai mengaspal di sirkuit Motegi Jepang pada hari Minggu. Alex sendiri sejatinya mampu meraih hasil yang cukup apik. Start dari urutan ke-15, Alex mampu mengakhiri balapan di posisi ke-9. Sayangnya hasil tersebut tak membuatnya senang. Ya, kekesalan Alex ini terjadi lantaran performa buruk dari motor Aprilia RSGP miliknya. Dikatakannya saat konferensi pers, Alex tanpa ragu bahkan menyebut balapan di Jepang ini adalah salah satu balapan terburuk dalam 3 musim terakhir. Saya tidak peduli dengan posisi. Jarak dengan pemenang sungguh luar biasa dan ini adalah salah satu balapan terburuk dalam 3 musim terakhir. Kami tidak memiliki cengkeraman, sungguh luar biasa. Perbedaan cengkeraman sungguh luar biasa. Ketika Ducati menyalip saya karena saya melakukan start yang sangat baik, tetapi ketika mereka menyalip saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tergelincir kemana-mana, tergelincir. Itu adalah mimpi buruk. Pembalap Red Bull Racing, Sergio Perez menegaskan bahwa dirinya tidak mau pensiun karena keterpaksaan. Sebagaimana diketahui, masa depan Sergio Perez beberapa waktu lalu sempat terancam karena performanya yang menurun. Tidak sedikit yang mengkhawatirkan bahwa Perez akan segera didepak Red Bull Racing andaikan tak bisa meningkatkan performanya lagi. Menanggapi situasi yang mengancam karirnya itu, Perez sempat berpikiran untuk pensiun tapi mengurungkannya. Ia sekarang memiliki rencana untuk benar-benar pensiun jika sudah ingin berhenti membalap, bukan karena keterpaksaan.